Kisah Ashabul Ukhdud adalah tragedi sejarah pemaksaan agama di era sebelum Islam. Kala itu, orang-orang Nasrani dipaksa keluar dari agamanya untuk memeluk agama Yahudi. Mereka menolak sehingga dibunuh secara brutal. Mereka dibakar dalam parit. Korban dalam tragedi ini adalah 20.000 orang kaum Nasrani. Muhammad Hussein Haikal dalam bukunya berjudul, Sejarah Hidup Muhammad, menyebut peristiwa ini terjadi saat Dunnuwas al-Himyari berkuasa di Yaman. Ia condong sekali kepada agama Musa, Yudaisme, dan tidak menyukai penyembahan berhala. Ia belajar agama ini dari orang-orang Yahudi yang pindah dan menetap di Yaman. Cerita ini ringkasnya, menurut Haikal, ialah bahwa ada seorang pengikut Nabi Isa yang saleh bernama Pemion telah pindah dari kerajaan Romawi ke Najran. Karena orang ini baik sekali, penduduk kota itu banyak yang mengikuti jejaknya, sehingga jumlah mereka makin lama makin bertambah juga. Setelah berita itu sampai kepada Dunnuwas, ia pergi ke Najran dan dimintanya kepada penduduk supaya mereka masuk agama Yahudi, kalau tidak akan dibunuh. Karena mereka menolak, maka digalilah sebuah parit dan dipasang api di dalamnya. Mereka dimasukkan ke dalam parit itu dan yang tidak mati karena api, dibunuhnya kemudian dengan pedang atau dibikin cacat. Menurut beberapa buku sejarah, korban pembunuhan itu mencapai 20.000 orang. Salah seorang di antaranya dapat lolos dari maut dari tangan Dunnuwas. Ia lari ke Romawi dan meminta bantuan Kaisar Justinianus atas perbuatan Dunnuwas itu. Dunnuwas inilah yang disebut-sebut oleh ahli sejarah, yang termasuk dalam kisah orang-orang yang membuat parit, yang diabadikan dalam Al-Quran. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman yang berapi, yang mempunyai kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu, hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Quran Surah Al-Buruj, ayat 4-8. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan perihal suatu kaum yang kafir. Mereka dengan sengaja menangkap orang-orang mukmin yang ada di kalangan mereka, orang-orang mukmin itu lalu mereka paksa untuk murtad dari agamanya. Tetapi orang-orang mukmin menolaknya. Untuk itu kaum kafir tersebut membuat suatu galian untuk orang-orang mukmin yang mereka tangkap itu. Kemudian mereka nyalakan di dalamnya api yang besar, dan mereka menyediakan kayu bakar yang banyak untuk membuat api itu tetap bergejolak. Setelah itu mereka membawa orang-orang mukmin yang mereka tangkap itu ke dekat galian, lalu ditawarkan kepada mereka untuk murtad, tetapi ternyata orang-orang mukmin itu menolak dan tidak mau menerimanya. Orang-orang mukmin itu tidak mempunyai salah terhadap mereka, kecuali hanya karena iman mereka kepada Allah, yang Maha Perkasa yang tidak akan sia-sia orang yang berlindung di bawah naungannya yang sangat kokoh, lagi Dia Maha Terpuji. Sekalipun Dia telah menakdirkan atas hamba-hambanya yang beriman itu, berada di tangan kekuasaan orang-orang kafir yang memberlakukan terhadap mereka seperti apa yang diceritakan. Maka Dia tetap Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, walaupun penyebab hal itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Menurut Ibnu Katsir, ulama tafsir berbeda pendapat mengenai orang-orang yang disebutkan dalam kisah ayat ini, siapakah mereka sebenarnya. Disebutkan dari sahabat Ali bin Abu Thalib, bahwa mereka adalah penduduk negeri Persia, ketika raja mereka ingin menghalalkan kawin dengan mahram, lalu ulama mereka menentang kehendak raja itu. Maka dengan sengaja si raja membuat parit,
dan melemparkan ke dalamnya setiap orang yang menentang keinginannya dari kalangan mereka, dan akhirnya menghalalkan kawin dengan mahram terus berlangsung sampai sekarang. Menurut riwayat lain dari Ali, mereka adalah suatu kaum di negeri Yaman. Orang-orang mukmin dari kalangan mereka berperang dengan orang-orang musyrik. Maka pada mulanya orang-orang mukmin menang atas orang-orang kafir, kemudian selang beberapa masa pertempuran di antara mereka kembali berkobar, dan kali ini orang-orang kafirlah yang menang atas orang-orang mukmin. Lalu orang-orang kafir membuat parit-parit, dan para tawanan kaum mukmin dimasukkan ke dalamnya, kemudian dibakar di dalam parit itu. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman Allah, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yang berapi, dinyalakan dengan kayu bakar. Bahwa mereka adalah segolongan orang-orang dari kaum Bani Israel, yang membuat parit-parit, kemudian dinyalakanlah api di dalam parit itu. Mereka membawa kaum laki-laki dan wanita yang beriman ke pinggir parit itu dan mereka dipaksa untuk kafir, tetapi mereka menolak, lalu mereka dimasukkan ke dalamnya. Itulah sebagian kisah tragedi Ashabul Ukhdud. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.